Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المقربين أما بعد. Alhamdulillah jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat ketakwaan kepadanya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan khusyuk dan juga dapat melaksanakan aktivitas kita yang Allah ridhoi. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman adilul Islam, dari zaman keterpurukan moral akhlak menuju akhlak yang terdidik dengan baik oleh beliau. Ikhwani fillah jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali bab yang ke-63, yaitu bab khairil jiran. Ini bab khairul jiran, sebaik-baik tetangga atau tetangga yang baik. Hadis yang ke-115, Haddatsana Abdullah ibn Yazid. Haddatsana Abdullah ibn Yazid. Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami, qala seraya berkata, haddatsana Haywatu, telah menceritakan kepada kami Haywah, ia berkata, qala akhbarana Syarhabil bin Syarik. Syarhabil bin Syarik menghabarkan kepada kami, annahu sami'a Aba Abdurrahman al-Hubuli, bahwasanya ia mendengar Aba Abdurrahman al-Hubuli yahdasu menceritakan an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala, sebaik-baik sahabat
di sisi Allah Subhanahu wa taala khairuhum li sahibihi, adalah sebaik-baik mereka terhadap sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jarihi, adalah sebaik-baik mereka yang berbuat baik terhadap tetangganya. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan di antaranya adalah bagaimana Rasulullah telah menganjurkan kepada kita, memberikan gambaran bahwa sebaik-baik sahabat di sisi Allah itu adalah yang baik pada sahabatnya, kerabat dekatnya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya, termasuk adalah tetangganya. Ini dikategorikan orang-orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik seseorang itu terhadap sahabat, terhadap orang terdekatnya, terhadap tetangganya, maka nilai kebaikannya pun semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang akan berprinsip menjadi orang yang terbaik, akan melaksanakan atau akan berusaha menjadi orang terbaik? Pertama, ketika seseorang meyakini bahwa memberi manfaat kepada orang lain akan menjadikan derajatnya derajat yang terbaik, sebagaimana di dalam hadis khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia disebutkan oleh Rasulullah. Sebaik-baik manusia berarti menjadi di antara orang-orang yang terbaik. Siapa mereka ketika mendapatkan gelar terbaik ini? Yaitu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Semakin kita bermanfaat untuk orang lain, tidak sekedar manfaat untuk diri kita sendiri, tetapi bermanfaat untuk orang lain, maka inilah derajat kita akan terangkat menjadi orang yang terbaik. Gelar terbaik pada seseorang ini tidak mudah, butuh perjuangan, butuh usaha, dan butuh segalanya untuk menjadi gelar-gelar terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika kita ada tawaran untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, tentu jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita membiarkan kesempatan itu. Kita harus mengambilnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita menjadi orang yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain sekecil apapun itu. Kita dapat membantu mereka dengan bantuan sekecil apapun dan semampu kita. Intinya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian yang kedua, kapan kita menjadi orang yang terbaik atau kita akan berusaha menjadi orang yang baik? Apabila dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Terus ada di situ falyukrim daifahu. Kemudian falyakul khairan aw liyasmut. Ada 3 susunan yang dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka yang pertama, muliakan tamu. Ketika kita memuliakan tamu, berusaha memberikan yang terbaik, menyajikan yang terbaik, maka itu adalah upaya kita untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian falyukrim jaro. Ketika kita sudah memulai berusaha untuk memuliakan tetangganya, maka ini juga upaya kita menjadi orang terbaik, dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan pada hari akhir. Kemudian tentu
kita akan menjaga lisan kita karena keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Inilah yang kedua. Ketika seseorang sudah menanamkan keimanan di dalam hatinya, maka tentu dia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dan senantiasa berbuat baik untuk orang lain. Karena kaitan iman ini tidak banyak seseorang yang betul-betul mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, hanya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keimanan. Karena keimanan ini kaitan erat dengan hidayah, dan tidak banyak pula orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Kita yang Allah titipkan keimanan, Allah berikan hidayah kepada kita, tentu kita tidak akan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, kapan kita dapat menjadi orang yang terbaik dan senantiasa berbuat baik untuk orang lain? Apabila kita meyakini dalam diri kita bahwa antara muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, yaitu al-muslim akhul muslim, atau innamal mu'minuna ikhwah. Yang pertama tadi, seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lainnya, atau tidak lain, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka lerailah ketika ada konflik, ada masalah di antara saudara kalian. Ketika seseorang hamba Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang meyakini persaudaraan ini, tentu dia tidak akan mencaci maki, tentu dia tidak akan saling membenci, tidak akan saling menggibah, tidak akan saling memarahi. Kenapa? Karena sudah terpatri di dalam hati tentang persaudaraan ini, merasa bahwa siapapun orang-orang yang Islam, siapapun orang-orang yang beriman di hadapannya, itu adalah yang nampak di dalam hatinya, yang nampak di dalam benaknya adalah ini adalah saudara saya. Yang mana ketika saudara merasa saudara, tentu orang tersebut akan memunculkan cinta dan kasih sayang dari dirinya. Inilah bagaimana seseorang bisa berusaha senantiasa melakukan kebaikan apabila sudah tertanam di dalam dirinya tiga hal ini, yaitu menjadi orang yang betul-betul bermanfaat. Itu adalah derajat yang terbaik. Kemudian tertanam di dalam hatinya keimanan betul-betul kepada Allah dan hari akhir. Dan yang terakhir adalah apabila meyakini dalam dirinya bahwa siapapun yang ada di hadapannya itu adalah saudaranya, sehingga ia akan senantiasa menjaga lisannya, menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti mereka. Semoga hadis ini menjadi renungan bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.